Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya MD Ginting Channel. Nah, di sini teman-teman, saya mau kasih tahu saya mau buat apa ini aritnya. Kamu pasti tanya-tanya kan, ini arit untuk apa? Ini aku mau ambil jantung pisang di atas itu karena cukup tinggi. Jadi aku pakai 2 arit. Tapi yang ini agak pendek kan, jadi aku nggak pakai ya. Kemungkinan ini cuman lihat nih besar banget. Oke, ikutin kita terus ya. Ya teman-teman, ini arit aku udah nancep di jantungnya. Tuh jantungnya di atas. Nah, ini arit aku udah ancep, tinggal kita segrek. Oh, ternyata keras teman-teman. Saya juga takut dijatuhi, jadi kita lihat kita ramai ya. Tuh kan betul kita dijatuhinnya, tepar gua. Tepar gua teman-teman, gua dijatuhin jantung pisangnya. Kayak ala-ala bulu tangkis gitu, main tepok-tepok gitu ya, tepok-tepok si jantung pisang. Oke, aku mau turun dulu dari tangga. Dijatuhi jantung pisang teman-teman. Untung kena tangan saya tangkis langsung dus. Langsung dus. Jadi ini aritnya aku turunin dulu ya, karena bahaya juga kalau aku turun pakai arit. Aku mau ambil jantung pisang ya teman-teman. Aku udah segantungan macam kunti aja gitu ya. Tara, ini dia jantung pisangnya. Nanti kita mau olah jadi sayur teman-teman. Yummy. Enak. Ikutin kita terus ya. Lihat. Nah, aku mau bersihin ini dulu biar nggak berat dibawa ke rumah ya teman-teman. Jadi aku mau kupas ini dulu biar tidak berat dibawa ke rumah. Jadi kita bersihin di sini aja, mumpung di sini ada tong sampah. Nah, bagian dalamnya nanti yang kita gunakan ya teman-teman. Wow. Oke. Oke, cukup di sini saja. Ini bonyok tadi nih. Waktu jatuh tadi teman-teman. Cukup sampai di sini, nanti kita lanjut lagi bersihin sekitar 3 helai lagi daunnya, apanya ini, pelapisnya ini. 3 helai sampai 5 helai lagi ya teman-teman. Ini saya mau bawa ke rumah dulu. Mau di iris-iris di rumah buat buang ininya. Ini teman-teman, aku mau kasih tahu ini jantung pisang dari pisang kepok
Kalau di sini namanya pisang kepok. Jadi semua pisang atau batangnya yang kemarin kita masak juga bisa digunain. Terus daunnya bisa dibuat bungkus-bungkus, segala macam bungkus gitu ya. Terus jantungnya bisa, pisangnya bisa. Jadi jenis satu pisang kepok ini semuanya bisa dipakai, bisa dimanfaatin gitu ya teman-teman. Dan ini adalah jantung dari pisang kepok. Nah ini udah dirasa cukup mudah dan bisa dipotong-potong buat diambil. Sekarang aku mau kasih tunjuk caranya adalah, oh ternyata habis airku. Aku hidupin dulu ya airnya. Teman-teman, ini udah, saya rasa sudah cukup mudah untuk dipotong-potong. Jadi yang tadi yang besar jadi segini tinggal. Jadi ini sekarang aku mau potong-potong. Tipsnya adalah jangan lupa taruh air di baskom gitu ya, biar dia nanti getahnya tidak menghitam. Kalau tidak ditaruh air gini ya teman-teman, menghitam seperti ini. Jadi ini sekarang saya mau potong-potong. Cara potongnya terserah kalian ya, sesuai selera kalian. Kalau saya potongnya mau acak-acakan. Jadi aku potong begini, acak-acakan, jadi nggak mesti selaras juga. Ini teman-teman, aku buat seperti ini potongnya. Nah, ini pisang kepok ya, semuanya bisa dimakan. Jadi udah seperti ini, jadi aku potong segini. Nah, cincang ya teman-teman jadinya. Kelihatan kan, cincang ya sepertinya. Dan kalian tahu, aku paling suka adalah ininya, pucuk dan buntutnya, apa sih namanya itu, nah seperti ini nih. Aku paling suka ini kalau udah dimasak manis banget, yummy yummy, selera guys ya. Kita lanjut potong terus ya. Nah ini saya cincang lagi. Nah ini udah nggak usah digunain lagi ya, kayaknya ini udah nggak bagus digunain, jadi cukup ini aja. Nanti aku mau campur sedikit sama daun ubi campurannya, biar ada kombinasinya gitu ya teman-teman. Nah kalau tangan kalian bergetah, aku kasih tip ya, kalau tangan kalian atau pisau kalian yang kalian gunakan itu bergetah, kalian bisa membersihkannya pakai minyak makan. Nah, kalau sudah segini aku mau cuci dulu. Oke, ikutin kita terus ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya, biar kita bisa tambah konten-konten yang seru lagi. Oke teman-teman, ini aku mau ambil daun ubinya sedikit buat campurannya. Ikutin kita ya, kita mau ambil daun ubinya. Tuh, itu ladangnya ya teman-teman. Jadi kami tinggal di sini. Ini ladang kebun, tapi perbatasannya gitu ya. Tuh, tempat kita kemarin yang ambil daun ubi teman-teman. Nah, ini daun ubinya. Oke, saya mau ambil dulu.
sedikit saja buat campurannya, tidak perlu banyak. Ya, kayaknya barusan dipetik teman-teman, dong ubinya belum terlalu panjang soalnya. Itu. Nah, ini aku udah ambil sedikit, nggak banyak-banyak ya teman-teman, buat campurannya doang, campuran si jantung pisang. Jadi hanya buat campurannya aja aku ambil. Ini ladangnya teman-teman. Karena di sini lagi kemarau, jadi pada kering tanahnya. Jadi tanamannya pada layu-layu. Pada layu teman-teman, pada layu. Tuh, kering teman-teman tanahnya. Lagi kemarau ya. Lihat ini dampak dari kekeringan teman-teman, dampak dari kekeringan cabenya jadi buruk rupa, teman-teman. Ini dampak kekeringan ya teman-teman. Lihat nih, cabenya pada buruk rupa. Ini dampak kekeringan karena di sini kemarau. Tuh, cabenya kering. Di sini kemarau teman-teman, tanahnya tuh kering banget. Nah, ini saya mau ambil daun ubinya dulu. Nah, saya rasa udah cukup. Jadi ini kita tinggal petik aja, kita udah cukup buat campurannya doang ya. Cukup. Yuk kita ke rumah dulu, kita pitilin. Ini daun ubi yang kita udah ambil tadi ya teman-teman, udah aku pitilin. Ini dari tangkai-tangkainya, 1, 2, 3 bagian tangkainya aja, dari pucuknya gitu ya. Ini daun ubinya yang udah aku pitilin. Jadi ini daun ubinya mau aku penyet-penyet dulu ya, penyet-penyet, unyu-unyu apalah itu namanya teman-teman. Cuman kalau di sini bilangnya di penyet-penyet gitu ya. Jadi aku mau penyet-penyet ini dulu gini, buat ngeluarin air di daun ubinya ini. Tujuannya kalau yang punya darah tinggi ataupun yang hipertensi gitu ya, biar nggak terlalu banyak. Katanya kan ada pantangannya gitu kan kalau makan daun ubi yang darah tinggi gitu ya. Jadi aku mau penyet-penyet dulu ya. Ini teman-teman, ini yang aku bilang tadi, di penyet-penyet, dikoyak-koyak biar keluar dia air. Ya itu ya, getahnya itu atau airnya. Nah, ini ya teman-teman penampilan dari daun ubinya yang udah aku unyu-unyu, penyet-penyet, teken-teken, dikoyak-koyak gitu ya, disobek-sobek, apalah lagi namanya lainnya. Jadi ini udah penyet-penyet, ini udah keluar di getah-getahnya nih kalian lihat nih ya nih. Nanti tinggal kita cuci, baru kita masak sama si jantung pisang tadi ya teman-teman. Sambil itu aku mau siapin dulu bumbu-bumbunya. Ini ya teman-teman, bumbu dan bahan yang aku mau haluskan, kecuali itu daun serai sama daun salam. Ini daun salam.
daun serai yang aku nggak halusin, cukup di daun serainya cukup dimemarkan aja, dimemarkan. Jadi aku pakai ini bahannya: bawang merah, bawang putih, kemiri, buah palanya sedikit ini ya teman, sedikit saja, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Terus ini jahe, cabai rawit kecil, cabai merah, sama kunyit. Jadi aku cuma pakai bahan ini. Kalau ada bahan lain itu seperti tomat, santan, sama penyedap rasa atau garam dan gula ya teman-teman. Jadi yang enggak ada di sini adalah garam, gula, penyedap rasa, santan, dan tomat yang belum aku taruh di sini ya teman-teman. Jadi ini aku bahan yang mau aku halusin dulu. Nah ini ya teman-teman, aku lagi tumis bumbunya. Ini tadi aku blender jadi sedikit banyak air, jadi kita tumis dulu sampai menyusut gitu ya airnya, biar nanti sekalian keciuman wanginya. Kalau udah aromanya keluar, baru kita tambahin sama santannya. Nah, ini daun salam tadi sama daun serai ya teman-teman. Ini kita tunggu menyusut sedikit bumbunya, terus kita tunggu sampai harum. Habis itu baru kita masukin santan dan sayur-sayurnya, dan pastikan sayurnya udah dicuci ya teman-teman, biar bersih, terus terhindar dari hama-hama yang lain atau bakteri-bakteri yang lain. Kita biarin dulu ya. Sambil aku mau cuci daun ubinya tadi. Nah ini sepertinya sudah menyusut teman-teman, sudah menyusut kadar airnya, tinggal bumbu-bumbunya ini ya, tinggal sedikit, udah mengental juga, sudah mengental. Jadi tinggal aku tambahin sama santan yang aku belum peras. Ini santan yang aku pakai blender ya, pakai blender aku biar banyak santannya gitu. Jadi aku mau peras dulu santannya, terus mau aku gabungin gitu ya teman-teman. Tuh kan udah menyusut ya bumbunya sama kadar airnya, jadi udah tinggal kita tambahin santan. Nah ini santan yang aku udah peras tadi ya teman-teman, dan sudah bercampur sama bumbunya, jadi warnanya udah cantik gitu ya teman-teman, cantik nih warna gulainya. Temanya adalah menggulai jantung plus daun ubi. Jadi sekarang aku mau peras dulu daun ubi yang aku unyuk-unyuk tadi, aku penyet-penyet tadi ya. Aku peras dulu dari airnya. Nah seperti ini ya teman-teman, daun ubinya tadi nih kita masukin. Ini masukin. Nah sekarang giliran jantung pisangnya yang kita masukin. Setelah daun ubinya, kita jantung pisangnya kita masukin ya teman-teman. Sebentar, sedikit berat soalnya karena ada airnya. Jadi ini dia, tara, ini ujung jantung pisang tadi ya teman-teman. Ini yang aku paling suka karena rasanya itu manis banget teman-teman, ujung dari jantung pisang. Paling suka ini, paling suka. Masukin. Nah ini jantung pisang yang udah dicuci tadi, campur saja, kita tiriskan dulu ya.
Nah, setelah semuanya udah masuk ke dalam belanga atau kuali, jadi sekarang kita hidupin kompornya. Oke. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Di sini aku belum campurin tomat ya teman-teman, tomatnya. Jadi aku mau ambil tomatnya dulu, mau aku potong-potong terus aku campurin aja langsung ya. Nah, udah aku kasih tomat, sekarang aku udah aduk-aduk gitu ya. Tunggu sampai masak. Terus jangan lupa dikasih garam, MSG, penyedap rasa yang kalian suka gitu ya. Kalau aku sih taruhnya sedikit aja. Tapi sesuaiin dengan rasa di lidah kalian ya. Kalau kalian mau buat sayur, sesuaiin aja dengan selera kalian gitu ya. Banyaknya, takarannya gitu. Jadi enaknya di kalian aja deh gitu kan. Jadi tadi aku udah campurin garamnya. Kalau aku campurin sekitar 1 sendok garam, terus ada gulanya sedikit, terus aku kasih sedikit penyedap rasa yaitu Raiko. Kalau di sini namanya Raiko, nggak tahu di daerah kalian namanya apa. Jadi tadi aku udah kasih semua, tinggal aku aduk-aduk dan tunggu mateng. Dan nggak sabar untuk nyantap. Nih udah cantik ya teman-teman, sayur kombinasinya udah cantik warnanya, daun ubi plus jantung pisang. Yummy ya teman-teman. Itu suami aku lagi makan yang aku masak tadi, jantung pisang plus daun ubi. Nih tuh lihat tuh ya daun ubinya ya. Oke, itu suami aku lagi selera-seleranya makan katanya. Ini ya teman-teman, sayurnya tinggal sedikit, saking aku rasa ini enak gitu ya teman-teman. Tadi kan banyak banget ya sayurnya, tinggal sedikit. Ini kalau kalian lihat ini batasnya, ini sayurnya ini ini batasnya ini ini batasnya nih kan, tinggal segini. Aduh, soalnya enak banget teman-teman menurut aku. Terus aku tadi juga barusan makan nih, ini udah mau habis nasinya, udah mau habis juga sayurnya nih, aku udah habis makan ya teman-teman. Terus itu sisa sayurnya, ya ampun, kalian harus coba, ini enak banget teman-teman, yaitu jantung pisang dan daun ubi digulai. Oke, ikutin kita terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and hidupkan loncengnya. Kalau kalian penasaran dengan channel-channel seterusnya atau ada yang mau kasih saran, letakin komentar kalian di bawah ya teman-teman. Nah ini sayur aku tadi ya, jantung dan daun ubi. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ikutin kita terus.